Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3, Profesor Dr. Agus Setio Budi, MSI. Yang saya hormati Kasudin Pendidikan Jakarta Barat, Dr. Agus Ramdhani. Yang saya hormati Kasudin PPAP, Dr. Haji Unas Effendi. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang saya hormati Ibu Margianti yang mudah-mudahan sudah bergabung, Ibu Fadrun Umar yang saya lihat sudah bergabung, Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Dian Nusantara yang saya banggakan, para mahasiswa-mahasiswi baru yang mengikuti pembukaan perkuliahan tahun akademi 2020-2021 yang saya banggakan, hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Tentu atas rahmat dan hidayahnya kita semua pada hari ini masih diberikan umur panjang dan kesehatan, sehingga bersama-sama bisa menyaksikan acara pembukaan perkuliahan mahasiswa baru Universitas Dian Nusantara tahun akademik 2020-2021. Bapak Ibu sekalian, pada esok hari, tepatnya tanggal 28 September, genap 1 tahun Universitas Dian Nusantara berdiri, dan alhamdulillah dalam masa 1 tahun ini kita telah mengalami berbagai kemajuan yang sangat membanggakan. Pada semester pertama kami laporkan kepada Bapak Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3, semester ganjil tahun lalu, waktu pembukaan, kita menerima sekitar 1.300 mahasiswa baru. Kemudian pada semester genap berikutnya, kami bisa merekrut 1.100 mahasiswa baru. Dan pada semester 3 ini, kami bisa merekrut sekitar 1.000 mahasiswa baru. Satu prestasi yang saya kira patut dibanggakan, dan itu semua berkat kerjasama yang sangat bagus dari ketiga pendiri Universitas Dian Nusantara, yaitu saya sendiri, kemudian Profesor Dr. Margianti, kemudian Bapak Insinyur Rianon Orsa ME, yang masing-masing kami mempunyai pengalaman yang saling melengkapi. Saya berpuluh-puluh tahun menjadi pimpinan di Universitas Mercu Buana dan mendirikan sejak nol Universitas Mercu Buana. Kemudian saya resign dari Universitas Mercu Buana dan mendirikan Universitas Dian Nusantara. Sehingga masalah pengelolaan perguruan tinggi insya Allah setelah saya laksanakan dengan sangat baik. Kemudian Ibu Margianti yang lebih berhasil di dalam pembangunan Universitas Gunadarma, dan sekarang Universitas Gunadarma menjadi universitas yang sangat besar. Kemudian beliau juga menyediakan gedung-gedung perkuliahan yang sekarang kita tempati, kemudian sedang membangun satu gedung lagi di juga daerah Tanjung Duren yang cukup besar. Kemudian insya Allah tahun depan, tahun akademi yang akan datang ini, kita mulai menerima mahasiswa baru di daerah Keranggan Cibubur, bekerjasama dengan Yayasan Amri yang salah satu ketuanya Ibu Fadrun Umar. Insya Allah ya, semuanya bisa berjalan lancar.
Sehingga saya semakin optimis bahwa di masa-masa yang akan datang Universitas Dian Nusantara cepat berkembang menjadi lebih besar lagi. Di samping itu, bagi adik-adik mahasiswa baru, tim dari Universitas Dian Nusantara sudah berbulan-bulan ini bekerja keras untuk menyampaikan borang-borang akreditasi. Karena sebagaimana diketahui saat ini Universitas Dian Nusantara walaupun dulu dari Medannya sudah terakreditasi, tapi begitu pindah ke Jakarta maka status akreditasinya masih dipinjami oleh Dikti, dan insya Allah semua borang-borang yang harus kita isi 9 aspek sudah selesai dikerjakan dan sudah disubmit di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sehingga insya Allah dalam waktu dekat status Universitas Dian Nusantara insya Allah bisa terakreditasi baik ya. Ini membawa dampak juga bagi para mahasiswa, terutama mahasiswa baru dan juga mahasiswa lama, sehingga yakinlah bahwa pimpinan Universitas Dian Nusantara bekerja dengan sangat keras melakukan berbagai upaya agar status Universitas Dian Nusantara dari segi akreditasi segera bisa dapat kita peroleh, sehingga makin memantapkan para mahasiswa untuk kuliah di Universitas Dian Nusantara. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Kepala Lembaga Dikti Wilayah 3 bahwa kami ketiga keluarga waktu membangun Universitas Dian Nusantara memang dengan tujuan insya Allah mulia untuk membantu masyarakat yang kalau tidak ada universitas dengan biaya yang murah mungkin tidak bisa mengikuti perkuliahan. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa masa depan bangsa ini tergantung dari pendidikan yang sekarang dijalani oleh salah satunya para mahasiswa baru di Universitas Dian Nusantara. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi seluruh mahasiswa baru yang dalam kondisi sulit seperti sekarang ini masih tetap punya semangat untuk meningkatkan kemampuannya sambil bekerja, sambil kuliah. Dan perlu saya ingatkan bahwa kuliah di Universitas Dian Nusantara itu kuliah yang sebenar-benarnya, tidak main-main ya. Jadi kita tidak ada itu istilahnya kuliah hanya sekedar untuk memenuhi keperluan sesaat, tetapi kita betul-betul melaksanakan seluruh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan sebaik-baiknya. Jadi saya yakin betul adik-adik sekalian pada waktu sudah menetapkan diri untuk kuliah, Anda ada kuliah yang sebenar-benarnya untuk mencari ilmu, jangan hanya mencari ijazah. Ijazah penting, tapi yang paling utama adalah ilmu yang didapatkannya. Ya. Jawab dengan ilmu yang didapatkan itu, adik-adik sekalian, saya hakul yakin bisa meraih prestasi masa depan yang lebih baik, insya Allah dibandingkan sekarang. Yang semuanya pasti menggunakan lulusan SMU, sekarang meningkatkan diri untuk menjadi sarjana S1, dan insya Allah melalui kuliah di Universitas Dian Nusantara ini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sesuai program studi yang dipilih masing-masing. Dan yakinlah bahwa masa depan Anda akan lebih nyata, lebih mempunyai dampak yang bagus dalam meniti karir Anda apabila Anda sudah menyelesaikan studi di Universitas Dian Nusantara. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya banggakan, bagaimanapun Anda sudah memutuskan untuk bekerja sambil kuliah, maka harus bisa membagi waktu yang sebaik-baiknya pada waktu bekerja dan berkuliah. Dan yang kedua, saya ingin sampaikan
bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi sesulit apapun untuk tetap berprestasi. Sekarang ini kita sedang dilanda wabah COVID-19 yang bukan hanya negara kita yang mengalami, tapi seluruh dunia, negara manapun tidak bisa menghindari dari wabah COVID-19 ini. Dan sebagaimana Mas Menteri tadi sampaikan, adanya COVID-19 justru tidak mematahkan semangat belajar kita, tapi meningkatkan semangat belajar kita melalui pembelajaran secara daring, secara online. Demikian juga di Universitas Dian Nusantara sudah disiapkan sebaik-baiknya perkuliahan online, sehingga sepanjang mahasiswa bisa mengikuti seluruh instruksi dan apa yang disampaikan oleh para dosen masing-masing, insya Allah Anda bisa belajar dengan tenang dan lebih baik, sehingga ilmu yang diserap antara tatap muka dengan daring tidak ada bedanya. Semua bisa Anda serap dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya sungguh bangga sebagai rektor dalam memimpin Universitas Dian Nusantara ini. Saya dibantu oleh para wakil-wakil rektor, para dekan, para direktur, kepala biro, dan juga karyawan seluruhnya, yang sampai saat ini saya merasakan betul semuanya bekerja dengan tulus ikhlas, dengan kesungguhan, sehingga semua hal yang kita canangkan, yang kita rencanakan, yang kita targetkan, hampir semuanya tercapai dengan sangat baik. Itu tentu semua didukung juga oleh doa kita bersama. Bagaimanapun upaya kita bisa melakukan, tapi segala sesuatu bagi Allah yang akan menentukan. Dengan keyakinan itu, maka saya selaku rektor Universitas Dian Nusantara sangat percaya bahwa Universitas Dian Nusantara akan terus berkembang, meniti jalan yang masih panjang. Ulang tahun pertama kita sudah menyelenggarakan berbagai kegiatan. Kemarin kita mengadakan konferensi internasional yang sangat sukses, diikuti oleh berbagai negara, mulai dari Soviet, Australia, Thailand, dan lain sebagainya, dan berbagai universitas yang ada di Indonesia. Dan universitas yang paling muda adalah Universitas Dian Nusantara. Insya Allah kita penyelenggaraannya sangat bagus kemarin. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bahu-membahu membantu saya bersama-sama memajukan Universitas Dian Nusantara. Kepada Bapak Kasudin Pendidikan Jakarta Barat, Bapak Kasudin PPAP, dan Bapak Kepala Lembaga Layanan Dikti, kami mohon terus bimbingannya kepada Universitas Dian Nusantara, sehingga Universitas Dian Nusantara ini bisa mencapai harapan-harapannya menuju universitas yang berkualitas, yang dipilih oleh masyarakat untuk mereka bisa menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh para mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung di Universitas Dian Nusantara. Saya yakin pilihan Anda untuk menetapkan kiprah di dalam menimba ilmu di Universitas Mercubuana tidak salah pilih, dan Anda semua nantinya akan membuktikannya. Kepada seluruh staf pengajar yang mengasuh seluruh mata kuliah yang ada di Universitas Dian Nusantara, saya ucapkan selamat mengajar dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Anda tidak semata-mata mengajar dari sisi ilmunya, tetapi juga membekali mahasiswa dengan karakter-karakter yang terpilih di masa-masa yang akan datang. Sehingga lulusan Universitas Dian Nusantara, saya harapkan selain mempunyai kemampuan di bidang teknis sesuai program studi yang dipilih, juga memiliki karakter-karakter yang terpuji.
Demikian yang ingin saya sampaikan, dan sebagai akhir dari sambutan saya, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan perkuliahan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 dibuka secara resmi. Nah, ini ketoknya pakai mic saja, karena ketok palunya nggak disiapkan. Jadi demikian yang ingin saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.